Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu mengenai contoh penerapan teorema Vita. Sebelum masuk ke dalam pembahasan contoh soal, yuk silahkan kalian subscribe, like, dan share video pembahasan contoh soal ini. Dan pada pembahasan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai contoh teorema Vita nomor 3 dan nomor 4. Kalian pasti sudah penasaran, bagaimana sih tipe contoh soal nomor 3 dan nomor 4? Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja kita mulai. Contoh soal nomor 3, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2X pangkat 2 ditambah 8X ditambah C sama dengan 0, dan berlaku 7X1 dikurang X2 sama dengan 20, tentukanlah nilai C. Kita langsung saja masuk pada pembahasan contoh soal nomor 3. Di sini kita perhatikan terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu persamaan kuadrat, dan 7X1 dikurang X2 sama dengan 20. Dari persamaan kuadrat ini, koefisien yang sudah diketahui yaitu koefisien dari X pangkat 2 dan koefisien dari X. 2 ini kita misalkan dia A, 8 ini dia B. Sehingga yang sudah diketahui yaitu nilai A dan nilai B. Lanjut langkah pertama. Karena yang sudah diketahui yaitu nilai A dan nilai B, sehingga kita dapat gunakan rumus jumlah akar-akarnya, yaitu X1 ditambah X2. Rumusnya adalah min B per A. Sama dengan min B-nya itu nilainya 8, dan A dia nilainya 2. Sehingga kita dapatkan jumlah dari akar-akarnya yaitu min 4. Lanjut, X1 ditambah X2 itu kita sudah temukan hasilnya yaitu min 4. X2 sama dengan min 4 dikurang X1. Lanjut, yang diketahui yaitu 7X1 dikurang X2 sama dengan 20. Perhatikan untuk yang ini. Tadi mengapa kita memisalkan X2-nya? Kenapa tidak memisalkan X1? Agar memudahkan kita nantinya untuk menghitung atau mencari nilai X1 ataupun mencari X2. Sehingga di sini tadi kita misalkan X2-nya sama dengan min 4 dikurangi X1. Sehingga kita substitusikan X2-nya ini ke dalam bentuk ini. Menjadi 7X1 dikurangi min 4 dikurang X1 sama dengan 20. 7X1 min dikalikan min itu dia jadi positif. Plus 4 ditambah X1 sama dengan 20. 7X1 ditambah X1 itu dia hasilnya 8X1 sama dengan 4 ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 20 dikurangi 4. Sehingga di sini kita dapatkan 8X1 sama dengan 16. Sehingga kita sudah dapatkan X1-nya itu dia sama dengan 2. Lanjut, dari soal yang dicari adalah nilai C-nya. Nah, di sini untuk menentukan nilai C-nya, kita dapat gunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, karena sebelumnya kita sudah menemukan X1 sama dengan 2, sehingga sekarang kita akan mencari X2-nya.
sama dengan min 4 dikurangi X1. Jadi kita tinggal substitusikan X1-nya yang tadi sudah kita temukan, sehingga X2-nya kita dapatkan sama dengan min 4 dikurangi 2, itu dia hasilnya min 6. Lanjut, karena yang akan kita tentukan yaitu nilai C, sehingga yang ada kaitannya dengan nilai C itu adalah hasil kali dari 2 akar, yaitu X1 dikalikan X2 sama dengan C per A. X1-nya itu kita sudah temukan sama dengan 2, dikali dengan X2-nya itu dia sama dengan min 6, sama dengan C per 2. 2 dikali min 6 itu dihasilkan min 12 sama dengan C per 2. Sehingga kita dapatkan nilai C-nya itu sama dengan min 24. Lanjut untuk cara kedua. Di sini karena kita sudah mengetahui salah satu dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut, sehingga kita langsung saja substitusikan nilai X1 sama dengan 2 ini ke dalam bentuk persamaan kuadratnya. Ini dia menjadi 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 8 dikali 2 ditambah C sama dengan 0. Ini dia hasilnya 8 ditambah 16 ditambah C sama dengan 0. 8 ditambah 16 ini dia hasilnya 24 ditambah C sama dengan 0. 24 ini kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga kita dapatkan nilai C-nya sama dengan min 24. Bagaimana semuanya dari pembahasan contoh soal nomor 3? Apakah ada yang ditanyakan? Atau mungkin dari pembahasan kita ada yang kurang jelas? Jika ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita langsung saja masuk pada contoh soal nomor 4. Yaitu diketahui persamaan X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 7 sama dengan 0. Dia mempunyai akar-akar yaitu P, Q, dan R. Di sini kita akan menentukan 2, yaitu yang pertama P pangkat 2 dikali Q dikali R ditambah PQ pangkat 2R ditambah PQR pangkat 2. Dan yang kedua yaitu kita akan menghitung dari 1 per P ditambah 1 per Q ditambah 1 per R. Kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Yang pertama-tama kita terlebih dahulu, karena di sini dia bentuk persamaannya yaitu bentuk persamaan polinomial yang dimana derajatnya atau pangkat tertingginya itu adalah 3. Sehingga kita langsung saja masuk pada rumus teorema Vita pada persamaan berderajat 3. Yang akan kita cari pertama-tama yaitu P ditambah Q ditambah R sama dengan min B per A. Sama dengan, nah dari persamaan ini kita sudah temukan koefisien dari X pangkat 3 itu dia 1. Koefisien dari X pangkat 2 itu dia min 5. Koefisien dari X pangkat 1 itu dia 2 dan konstantanya itu dia min 7. Sehingga 1 ini dia A, min 5B, 2 ini dia C, dan min 7 ini dia D. Sehingga untuk hasil dari jumlah akar-akarnya yaitu min 5 dibagi 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu sama dengan 5. Lanjut, kita tentukan yaitu PQ ditambah QR ditambah PR sama dengan C per A. Untuk C-nya itu dia sama dengan 2.
per 1, sehingga kita dapatkan hasilnya itu dia sama dengan 2. Lanjut, yang akan kita tentukan yaitu perkalian dari akar-akarnya. P dikali Q dikali R sama dengan min D per A. Min, D-nya itu yaitu konstantanya, min 7 dibagi dengan 1, sehingga kita dapatkan hasil perkalian dari akar-akarnya yaitu sama dengan 7. Lanjut, kita masuk pada pembahasan yang A, P pangkat 2 QR ditambah P Q pangkat 2R ditambah P QR pangkat 2. Nah, di sini kita perhatikan, di sini dia sama-sama PQR, PQR, PQR. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan bentuk ini menjadi PQR dikali dengan P ditambah Q ditambah R. Sehingga kita langsung saja substitusikan nilai-nilai yang sudah tadi kita temukan. Yaitu P dikali Q dikali R itu kita sudah temukan dia sama dengan 7. Sehingga di sini kita tinggal substitusikan saja, ini dia 7. Dikali dengan P ditambah Q ditambah R. Tadi kita sudah temukan itu dia sama dengan 5. Sehingga nilai dari P pangkat 2 QR ditambah P Q pangkat 2R ditambah P QR pangkat 2 itu dia hasilnya sama dengan 35. Lanjut, kita bahas yang B. 1 per P ditambah 1 per Q ditambah 1 per R. Ingat kembali, jika penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan, sehingga kalian harus samakan penyebutnya. Di sini kita samakan penyebutnya sehingga menjadi sama dengan QR ditambah PR ditambah PQ per PQR. Sehingga kita langsung saja substitusikan jumlah dari QR ditambah PR ditambah PQ itu dia sama dengan 2. Dibagi dengan P dikali Q dikali R itu dia nilainya 7. Sehingga kita dapatkan hasil dari 1 per P ditambah 1 per Q ditambah 1 per R itu dia sama dengan 2 per 7. Bagaimana untuk pembahasan contoh soal nomor 4? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, saya ingatkan sekali lagi, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka demikian pembahasan dari contoh soal nomor 3 dan nomor 4. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan pembahasan contoh soal teorema Vita ini dari awal sampai akhir. Dan saya juga tidak lupa untuk mengingatkan kembali, silahkan kalian subscribe, like, dan share video-video pembahasan kita sebelumnya ataupun video pembahasan kita kali ini. Dan sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya.